Kesimpulan adalah pernyataan atau proposisi yang ditarik berdasarkan serangkaian premis dalam sebuah argumen. Dalam proses berpikir logis, kesimpulan merupakan hasil akhir yang dicapai setelah mempertimbangkan dan menganalisis premis-premis yang ada. Kesimpulan dapat berupa pernyataan yang menyimpulkan fakta, opini, atau generalisasi yang didukung oleh bukti atau penalaran logis. Ciri-ciri kesimpulan yang baik. 1. Berdasarkan premis yang valid, kesimpulan harus didasarkan pada premis yang benar dan relevan. 2. Logis. Kesimpulan harus mengikuti secara logis dari premis-premis yang mendahuluinya. 3. Konsisten. Kesimpulan tidak boleh bertentangan dengan premis atau informasi lain dalam argumen. 4. Jelas. Kesimpulan harus mudah dipahami dan tidak ambigu. 5. Relevan. Kesimpulan harus berhubungan erat dengan topik atau isu yang dibahas dalam premis. Jenis-jenis kesimpulan. 1. Kesimpulan deduktif. Ditarik berdasarkan proses penalaran deduktif di mana kesimpulan diambil dari premis umum menuju kasus khusus. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan pasti benar. Contoh, premis itu, semua manusia akan mati. Premis 2, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan, Sokrates akan mati. 2. Kesimpulan induktif. Ditarik berdasarkan penalaran induktif, di mana kesimpulan dibuat dari pengamatan spesifik menuju generalisasi. Kesimpulan induktif tidak selalu pasti benar, tetapi didukung oleh bukti yang cukup kuat. Contoh premis, setiap burung yang saya lihat memiliki sayap. Kesimpulan, semua burung memiliki sayap. 3. Kesimpulan analogis, ditarik dari proses penalaran analogi, yaitu dengan membandingkan dua hal yang serupa. Kesimpulan diambil berdasarkan kesamaan di antara kedua hal tersebut. Premis, mobil A berfungsi baik dengan mesin listrik. Kesimpulan, mobil B yang juga menggunakan mesin listrik kemungkinan akan berfungsi dengan baik. Cara menarik kesimpulan. 1. Mengumpulkan informasi. Kumpulkan premis-premis yang relevan dan dapat dipercaya dari berbagai sumber. 2. Menganalisis hubungan antara premis, identifikasi hubungan logis antara premis-premis tersebut. Jika ada premis yang saling mendukung, tarik kesimpulan berdasarkan hubungan ini. 3. Memeriksa validitas premis. Pastikan bahwa semua premis benar, relevan, dan tidak bertentangan satu sama lain. Menilai konsistensi kesimpulan. Evaluasi apakah kesimpulan yang ditarik konsisten dengan semua premis dan tidak menyimpang dari fakta atau bukti yang ada. 5. Menentukan tingkat kepastian. Dalam kesimpulan deduktif, kepastian bisa lebih tinggi, sedangkan dalam kesimpulan induktif, ada kemungkinan adanya ketidakpastian. Contoh kasus penarikan kesimpulan. Premis 1, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Premis 2, tumbuhan adalah makhluk hidup. Kesimpulan, tumbuhan membutuhkan oksigen. Dalam contoh di atas, kesimpulan ditarik berdasarkan premis-premis yang secara logis mendukung kesimpulan tersebut. Kesalahan dalam menarik kesimpulan. 1. Generalisasi berlebihan. Menarik kesimpulan terlalu luas dari premis yang tidak cukup mewakili keseluruhan. Contoh, saya melihat 2 orang pelajar malas. Jadi, semua pelajar malas. 2. Kesalahan logika. Menarik kesimpulan yang tidak mengikuti logika dari premis-premis yang ada. Contoh, jika hujan, tanah akan basah. Tanah basah, jadi pasti hujan. Ini salah karena ada kemungkinan tanah basah karena faktor lain seperti penyiraman. Premis yang tidak benar. Menarik kesimpulan dari premis yang salah atau tidak berdasar fakta. Semua anjing bisa terbang. Max adalah anjing, jadi Max bisa terbang. Peran kesimpulan dalam argumen. Mengakhiri argumen. Kesimpulan memberikan jawaban atau hasil akhir dari sebuah argumen atau diskusi logis. Menyampaikan pesan utama. Kesimpulan adalah inti dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Ini merangkum seluruh argumen dalam satu pernyataan. Mengarahkan aksi atau keputusan. Kesimpulan sering digunakan untuk memandu tindakan atau keputusan yang harus diambil berdasarkan premis yang diajukan. Hubungan premis dan kesimpulan. Premis dan kesimpulan adalah bagian yang saling berkaitan dalam sebuah argumen. Premis menyediakan bukti dan alasan yang mendukung kesimpulan. Jika premis-premis benar dan logis, kesimpulan juga cenderung benar. Namun, jika ada kesalahan dalam premis, kesimpulan juga bisa salah atau tidak valid. Contoh argumen dengan kesimpulan logis. 1. Premis 1, semua benda yang jatuh dipengaruhi oleh gravitasi. 2. Premis 2, bola jatuh ke tanah. 3. Kesimpulan, bola dipengaruhi oleh gravitasi. Kesimpulan di sini mengikuti dari premis yang diberikan dan mendukung penarikan kesimpulan yang logis dan valid.
Contoh kesimpulan yang salah. 1. Premis tak, setiap kali saya pergi keluar tanpa payung, hujan turun. 2. Premis 2, saya akan pergi keluar. 3. Kesimpulan, hujan akan turun. Kesimpulan ini salah karena ada banyak faktor lain yang memengaruhi turunnya hujan, bukan hanya karena seseorang tidak membawa payung. Kesimpulan adalah bagian esensial dari sebuah argumen yang menggambarkan hasil dari penalaran yang dilakukan berdasarkan premis-premis yang disajikan. Kesimpulan yang kuat harus konsisten, logis, relevan, dan didukung oleh premis-premis yang valid. Evaluasi dan penilaian terhadap premis dan kesimpulan sangat penting untuk memastikan bahwa argumen yang dibuat adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, semoga bermanfaat.